Indonesia, negeri dengan cita rasa yang kaya dan tradisi kuliner yang beragam, punya satu hidangan istimewa di hati masyarakatnya, soto. Soto adalah sup yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan cerita dan tradisi dari setiap daerah di Indonesia. Sup dengan berbagai variasi, cita, rasa Nusantara bisa ditemukan di warung-warung sederhana hingga restoran mewah di seluruh penjuru Nusantara. Setiap mangkuk soto adalah cerminan dari budaya dan warisan kuliner yang kaya, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Sumatera hingga Papua, setiap daerah punya soto khasnya sendiri, menambahkan sentuhan unik pada resepnya, dan menciptakan simfoni rasa yang mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia. Misalnya, soto Betawi dari Jakarta terkenal dengan kuah santannya yang kental. Sementara soto Lamongan dari Jawa Timur memiliki kuah bening yang segar. Kepopuleran soto tidak bisa dipungkiri. Di setiap sudut kota, dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern, Anda akan menemukan orang-orang yang menikmati soto dengan penuh antusiasme. Hidangan ini dinikmati oleh semua kalangan, dari pekerja kantoran hingga pedagang kaki lima. Soto adalah makanan yang menyatukan semua orang dalam kelezatannya. Disajikan sebagai sarapan yang menghangatkan, makan siang yang mengenyangkan, atau makan malam yang lezat. Soto telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Indonesia. Soto memberikan kreativitas tanpa batas. Setiap juru masak menambahkan sentuhan pribadi mereka sendiri pada resep yang diwariskan turun-temurun. Ada yang menambahkan rempah-rempah khas daerah mereka, sementara yang lain mungkin menambahkan bahan-bahan modern. Daya tarik soto yang abadi tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada kemampuannya untuk membangkitkan rasa nyaman dan nostalgia. Setiap sendok soto membawa kita kembali ke masa kecil, ke dapur nenek, atau ke momen-momen hangat bersama keluarga. Ini adalah hidangan yang menyatukan orang, sering dinikmati bersama keluarga dan teman selama acara-acara khusus, atau hanya sebagai cara untuk terhubung melalui semangkuk kaldu yang beraroma. Soto adalah lebih dari sekadar makanan, itu adalah pengalaman yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Saat Anda menikmati setiap sendoknya, Anda tidak hanya merasakan bahan-bahannya, tetapi juga sejarah dan budaya yang telah membentuk hidangan yang dicintai ini selama berabad-abad. Soto adalah simbol dari kekayaan dan keragaman Indonesia, sebuah warisan kuliner yang terus hidup dan berkembang di setiap sudut negeri ini. Asal-usul soto dapat ditelusuri kembali ke jalanan yang ramai di Tiongkok Selatan, khususnya hidangan yang dikenal sebagai caudo. Di pasar-pasar yang penuh warna dan hiruk-pikuk, para pedagang dan penduduk setempat menikmati berbagai hidangan yang kaya akan rasa dan aroma. Caudo adalah salah satu hidangan yang sangat populer di kalangan masyarakat Tiongkok Selatan. Sup kuno ini yang diyakini berasal dari provinsi Fujian memiliki kemiripan yang mencolok dengan sup Indonesia. Fujian dengan sejarah kuliner yang kaya dikenal sebagai tempat lahirnya banyak hidangan tradisional yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Caudo adalah salah satu contoh bagaimana masakan Fujian telah mempengaruhi kuliner di luar Tiongkok. Caudo, seperti soto, memiliki kaldu yang beraroma, seringkali terbuat dari daging dan rempah-rempah, dan biasanya disajikan dengan nasi atau mie. Kaldu yang kaya dan beraroma ini adalah hasil dari proses memasak yang lambat dan teliti, yang memungkinkan semua rasa dari bahan-bahan untuk menyatu dengan sempurna. Hidangan ini seringkali dihiasi dengan berbagai bumbu dan rempah yang menambah kedalaman rasa. Menurut Dennis Lombard, sejarawan yang paling sohor, kedatangan imigran Tionghoa ke Kepulauan Indonesia, khususnya selama abad ke-15 dan ke-16, memainkan peran penting dalam memperkenalkan caudo ke wilayah tersebut. Para imigran ini membawa serta tradisi kuliner mereka, yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal. Para pedagang ini membawa serta tradisi kuliner mereka, yang secara bertahap berasimilasi dengan masakan lokal, meletakkan dasar bagi apa yang akhirnya menjadi soto. Melalui jalur perdagangan yang ramai, bahan-bahan dan teknik memasak dari Tiongkok mulai menyebar dan diadopsi oleh masyarakat setempat. Ini adalah contoh nyata bagaimana perdagangan dan migrasi dapat mempengaruhi dan memperkaya budaya kuliner suatu daerah. Pengaruh teknik dan bahan kuliner Tiongkok pada masakan Indonesia tidak dapat disangkal. Teknik memasak seperti merebus dan mengukus, serta penggunaan bahan-bahan seperti kecap dan rempah-rempah telah menjadi bagian integral dari masakan Indonesia. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kedua budaya ini dalam hal kuliner. Penggunaan rempah-rempah seperti peka,
cengkeh, dan kayu manis yang umum digunakan dalam caudo dan soto merupakan bukti pertukaran budaya ini. Rempah-rempah ini tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memiliki nilai kesehatan yang diakui dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Saat caudo memasuki dapur Indonesia, hidangan ini mengalami proses adaptasi dan transformasi, menggabungkan bahan-bahan dan cita rasa lokal yang akhirnya berkembang menjadi beragam variasi soto yang kita kenal dan sukai saat ini. Perpaduan kuliner ini merupakan bukti warisan abadi, pertukaran budaya, dan kemampuan luar biasa makanan untuk melampaui batas negara. Melalui makanan kita dapat melihat bagaimana budaya yang berbeda dapat bersatu dan menciptakan sesuatu yang baru dan indah. Nama soto sendiri menawarkan petunjuk menarik tentang perjalanan dan evolusi hidangan lezat ini. Sejarawan kuliner Ari Budianto berpendapat bahwa kata soto mungkin berasal dari istilah Tionghoa kaudo yang berarti dimasak untuk dicampur. Hubungan linguistik ini semakin memperkuat teori asal-usul soto dari Tiongkok dan menyoroti proses asimilasi budaya yang membentuk identitas uniknya. Intan Kusuma Wardani dalam penelitiannya tentang sejarah makanan Indonesia mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa pelafalan Hokkien Tionghoa dari caudo sangat mirip dengan soto. Kemiripan linguistik ini menunjukkan hubungan langsung antara kedua hidangan tersebut dan menggarisbawahi peran penting imigran Tionghoa dalam mempopulerkan sup beraroma ini di Indonesia. Evolusi nama dari caudo menjadi soto mencerminkan proses bertahap integrasi budaya yang terjadi selama berabad-abad. Ketika hidangan tersebut mendapatkan popularitas di kalangan penduduk setempat, nama asli Tionghoa diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, membuatnya lebih mudah diakses dan familiar dengan selera lokal. Transformasi linguistik ini melambangkan perpaduan budaya yang mulus yang mendefinisikan masakan Indonesia yang kaya dan beragam. Meskipun garis waktu pasti kedatangan soto di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan di antara sejarawan kuliner, ada beberapa teori menarik yang mencoba menjelaskan asal-usulnya. Diyakini secara luas bahwa hidangan ini pertama kali mendapatkan popularitas di pantai utara Jawa yang ramai selama abad 19. Pada masa itu, pelabuhan-pelabuhan di Jawa Utara menjadi pusat perdagangan yang sangat sibuk. Periode ini menandai masa perdagangan dan pertukaran budaya yang signifikan antara Tiongkok, India, dan Kepulauan Indonesia. Kapal-kapal dagang dari berbagai negara datang dan pergi membawa serta barang-barang dan budaya mereka. Hal ini menjadikan Jawa Utara lahan subur bagi inovasi kuliner. Para koki dan pedagang mulai bereksperimen dengan bahan-bahan baru dan teknik memasak yang mereka pelajari dari para pendatang. Kota-kota pelabuhan seperti Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, Semarang, dan Surabaya menjadi tempat bertemunya berbagai rasa. Di sini, berbagai budaya bertemu dan berbaur menciptakan suasana yang kaya akan pertukaran kuliner. Para pedagang Tionghoa, India, dan Arab memperkenalkan bahan-bahan dan teknik memasak baru ke wilayah tersebut. Mereka membawa rempah-rempah, sayuran, dan cara memasak yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh penduduk lokal. Lanskap kuliner yang semarak ini memberikan pengaturan yang sempurna bagi soto untuk berkembang. Soto dengan mudah menggabungkan produk dan rempah-rempah lokal, menciptakan rasa yang unik dan lezat. Dengan menggunakan bahan-bahan seperti kunyit, serai, dan daun jeruk, soto beradaptasi dengan selera Nusantara. Setiap daerah di Jawa Utara mulai mengembangkan versi soto mereka sendiri, menambahkan sentuhan lokal yang khas. Proses adaptasi ini tidak hanya melibatkan bahan-bahan, tetapi juga teknik memasak. Soto menjadi hidangan yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai cara memasak dan bahan yang tersedia. Pantai utara Jawa dengan lokasi strategis dan jaringan perdagangannya yang berkembang pesat memainkan peran penting dalam mempopulerkan soto ke seluruh Nusantara. Dari sini, soto menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Ketika orang-orang dari berbagai daerah dan latar belakang berinteraksi dan berbagi tradisi kuliner mereka, soto menjadi simbol perpaduan budaya ini. Hidangan ini mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Setiap suapan soto membawa cerita tentang perjalanan dan pertukaran budaya yang telah terjadi selama berabad-abad. Soto menjadi simbol perpaduan budaya ini, hingga setiap daerah
di Indonesia memiliki versi soto yang unik, mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi lokal. Dari Sabang sampai Merauke, soto menjadi bukti nyata bagaimana makanan dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Hidangan ini terus berkembang, mencerminkan dinamika budaya Indonesia yang selalu berubah.